Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan di sini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaikan kami Tuhan bejana kosong yang datang Tuhan ke rumah-Mu untuk Engkau Tuhan, isi kami dengan firman-Mu Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan, Kau pimpin Bapak Gembala kami Tuhan, yang akan menyampaikan Tuhan firman-Mu. Engkau kuatkan, Engkau juga berkati Tuhan seisi gereja ini Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman. Kami mohon Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat pertama sampai ayat 15. Pertama sampai ayat 15. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalau Tuhan izinkan pengalaman ini ditulis dalam Alkitab, karena Tuhan punya maksud. Tuhan sudah mengatakan para Israel dan umatnya pada hukum perjanjian lama yang ke-6 dikatakan jangan berzina. Jadi sudah lebih dulu dikatakan jangan berzina. Kalau Tuhan mengalami pengalaman ini, melihat perempuan itu bukan satu-satunya terkait kejadian, karena itu merupakan nubuatan. Nubuatan tentang zaman di mana perzinahan itu bukan lagi ketangkap basah, tetapi memang terang-terangan perzinahan itu terjadi. Di mana umat Tuhan itu dikuasai oleh Babel, perempuan sundal besar. Kita baca Wahyu 17
ayat pertama sampai ayat 7. Wahyu 17 ayat pertama sampai 7. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh syawal itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama bejat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenasisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu." Kita lengkap ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, "Semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan tidak berpakaian, dan mereka akan memakan dagingnya, membakarnya dengan api." Ayat 11, ayat 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Yang perlu kita perhatikan adalah perempuan sundal besar itu dikatakan merupakan semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ini menunjukkan bahwa dunia nanti dikuasai oleh perempuan itu, dosa sundal besar. Dikatakan pada perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Kalau iblis menawarkan kerajaan-kerajaan dunia kepada Tuhan Yesus waktu dicobai, di pencobaan yang ketiga, ternyata dikatakan yang ditampilkan adalah negara-negara 5 kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Pendeta Rupiah mengatakan kita tidak ada anggota sebagai raja di bumi ini, tapi satu saat nanti raja-raja di bumi ini akan dikuasai oleh perempuan sundal besar itu. Ini jelas satu pengaruh yang besar dari perempuan sundal itu. Itu sebabnya dalam Matius, dalam Yohanes dikatakan tentang perempuan sundal besar. Yohanes 8 itu dikatakan tentang, karena Tuhan tahu satu waktu dunia dikuasai oleh perempuan sundal ini. Begitu besar kuasanya sehingga dengan mudah dikatakan raja-raja, dikatakan putusan raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Sekarang kita lihat masih ada yang tersembunyi sekalipun, jelas ada, tapi
masih tertutup. Contohnya kerajaan Inggris, tidak salah kalau kerajaan Inggris itu merosot. Saya dengar berita merosot tajam. Begitu kuatnya pengaruh dari perempuan Sunda besar. Karena dikatakan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Raja-raja di bumi telah mabuk oleh anggur percabulan dari perempuan itu. Satu waktu perzinahan itu akan menguasai dunia. Itu sebabnya Tuhan lebih dulu menunjukkan dalam Yohanes 8, Dia mengampuni perempuan-perempuan yang berzina itu asal dikatakan jangan berbuat lagi. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Sedangkan dosa perzinahan itu sudah dilarang oleh Tuhan, tapi tegas merupakan kuasa yang besar menguasai sehingga banyak orang terjerumus ke dalam perbuatan itu. Bahkan dikatakan semua air yang telah kau lihat di mana wanita berbelas-belas dituduh adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi semua manusia hampir semua dikuasai oleh Babel itu. Tapi Tuhan tolong, Tuhan tunjukkan bahwa di dalam Dia kita bisa menjaga kehidupan kita. Dikatakan walaupun jelas perempuan itu harus dirajam dengan batu, tapi Tuhan mengatakan, dikatakan barang siapa antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan waktu dia berbicara itu, dikatakan orang-orang banyak itu meninggalkan dia mulai dari yang tua-tua. Dikatakan tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Berarti kalau yang tertua itu dikuasai oleh roh kenajisan, oleh dosa, apalagi yang muda-muda. Sekarang kita makin jelas kelihatan seperti perbuatan itu harus dilegalkan, seperti dibiarkan Tuhan, tidak. Terbukti dengan Tuhan binasakan perempuan Sunda besar itu. Dikatakan pada Wahyu 17, kita baca lagi Wahyu 17 ayat 16 sampai 18. Wahyu 17. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan tidak berpakaian, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Persundalan bukan lagi suatu hal yang disembunyi-sembunyikan, tidak. Tapi itu merupakan suatu
perkara yang jelas-jelas ditunjukkan oleh raja-raja penguasa bumi itu. Dikatakan mereka berbuat cabul dengan perempuan dulu di atas binatang itu. Menguasai, dan dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuninya telah mabuk oleh anggur cabulannya. Tapi dibinasakan oleh Tuhan. Dikatakan perempuan tunggal itu juga dibinasakan oleh Tuhan. Dikatakan sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya. Itu ditunjukkan oleh Yohanes 8 sebagai perkara yang besar. Tuhan Yesus menulis di tanah, itu berarti Tuhan mengingatkan orang-orang itu akan firman Allah. Firman Allah itu ditulis oleh Tuhan dengan tangan jarinya untuk diketahui oleh seluruh manusia. Dan memang perempuan itu mendapat pengampunan mereka. Perempuan itu tidak dirajam dengan batu. Itu menunjukkan nubuatan banyak wanita-wanita yang akan mengalami keubahan oleh perbuatan tercabul oleh perempuan itu. Banyak nanti yang akan hancur, tapi banyak yang diselamatkan. Perbuatan cabul perempuan itu tidak bertahan karena dikatakan sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan itu di dalam Yohanes 8 dicontohkan dengan pengampunan yang Tuhan berikan. Dikatakan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai sekarang ini. Orang Farisi dan ahli Taurat berpegang pada apa yang dikatakan oleh Musa dalam hukum Taurat. Dalam hukum Taurat dikatakan memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan Tuhan tunjukkan dia bekerja menuliskan firman untuk supaya terjadi pengampunan, terjadi tidak dibinasakan seperti banyak perempuan lain. Dikatakan, kita baca Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Seharusnya betul menurut ahli Taurat dan orang Farisi, perempuan itu harus dirajam dengan batu sampai mati. Tapi dengan adanya Tuhan datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Sebab itu mereka bawa Tuhan kepada, mereka bawa perempuan itu kepada Tuhan. Itu adalah juga nubuatan mengenai kelepasan yang Tuhan ajarkan pada akhir zaman ini. Di samping lain jatuh dalam percobaan, lainnya dibebaskan. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau. Nanti perempuan-perempuan saudara, kata Tuhan Yesus, mendahului kamu masuk kerajaan surga.
Kita baca Wahyu pasal 17 ayat yang Daya. Nanti dikatakan raja-raja berbuat sundal, tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi takut seperti dulu wanita itu takut kepada ahli Taurat dan orang Farisi karena dia harus dirajam dengan batu. Tetapi satu saat tidak lagi ada rasa takut itu karena raja-raja berzina dengan perempuan sundal besar. Wahyu 22 kita baca ayat 11 sampai ayat 17. Wahyu 22 ayat 11 sampai ayat 17. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ayat 14 kita baca. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Teruskan. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, adalah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, adalah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yesus mengutus malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang-hilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Ini ditujukan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 8, di mana dia mengadakan pembelaan pada perempuan yang berzina, tapi dengan perkataan jangan berbuat lagi, jangan berbuat dosa lagi. Dalam Wahyu 22 ayat 6 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang beri roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Yang harus segera terjadi adalah penyelamatan manusia, di mana dikatakan pada orang Farisi, perempuan sundal nanti mendahului kamu masuk kerajaan sorga. Karena waktu Yohanes Pembaptis mengatakan firman, mereka menerima dan mereka diselamatkan. Persundalan akan terjadi bebas. Kita tidak usah kaget karena dikatakan jangan meteraikan perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat.
Barang siapa yang cemar, biarlah terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia turut berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan menolong setiap orang untuk mengalami penyucian. Itu seperti ditunjukkan oleh Yohanes 8. Tuhan mengadakan, dikatakan pada Yohanes 8, dikatakan, hai perempuan, di mana mereka tidak ada seorang yang menghukum engkau. Pada waktu kedatangan Tuhan terjadi penghakiman-penghakiman, di mana kejahatan-kejahatan merajalela. Tetapi dengan menerima kemurahan, Tuhan mengerjakan pada orang-orang keselamatan. Kita baca Wahyu 19, kehancuran Babel. Ayat pertama mulai. Wahyu 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dan himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, yang benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Keselamatan Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Lewat firman Tuhan, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang berzina itu dari penghukuman. Dikatakan ada kesempatan pembebasan, kelepasan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang dikatakan berbuat zina. Wahyu 14 kita baca ayat 11 sampai ayat 14 sampai ayat 13. Wahyu 14 ayat 11 sampai 13. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih telah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Satu saat dikatakan perempuan-perempuan sundal itu akan dihakimi oleh Tuhan. Wahyu 20 kita baca ayat 7 sampai ayat 10. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog,
dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Suatu waktu iblis yang penyebab persudalan itu dikatakan dihukumkan oleh Tuhan, dilemparkan, diserahkan mereka, dilepaskan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Binatang itu antikris, nabi palsu adalah nabi-nabi yang menyesatkan, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat 15 kita baca. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saya percaya kita yang sungguh-sungguh ikut Tuhan mengalami ini akan diselamatkan. Orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Tapi kita tidak demikian, kita ditempatkan pada bumi yang baru yang berisi kebenaran. Wahyu 21 kita baca ayat pertama mulai. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau tara tangis atau duka cita, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tapi kita menerima Yerusalem yang baru. Kita baca ayat 9 teruskan.
Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Itulah Yerusalem baru dikatakan mereka sini aku menunjukkan kepadamu pengantin perempuan istri anak domba. Yerusalem baru, lalu dalam yang aku ke atas gunung yang tinggi, besar lagi tinggi. Ketika Tuhan dicobai, Tuhan juga membawa iblis juga membawa Tuhan pada gunung yang tinggi, menunjukkan kepada Tuhan kerajaan dunia. Tapi Tuhan tidak terpengaruh oleh itu, karena Tuhan tahu satu saat ia akan berada di tempat yang tinggi, dan di Yerusalem baru turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Jadi nanti kedatangan Tuhan terbagi kelepasan bagi orang-orang yang mendapat kemurahan. Kita baca Wahyu 22 ayat 6. Mulai Wahyu 22 ayat 6 sampai 12. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Pada ayat 12 dikatakan juga, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, terkemudian yang awal dan yang akhir. Dikatakan pengantin perempuan itu siap untuk datang. Dikatakan, aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan penurutan kita kepada firman Tuhan itu membuat kita nanti mengalami kesempatan untuk bersama-sama dalam Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Kita bawa kehidupan kita pada Tuhan. Kita bernyanyi sebagaimana adaku tadi. Sebagaimana adaku.
zaman suci. Mari sama-sama kita masuk di saat yang teduh. Segala dan puji ucapan syukur hanya kami persembahkan kepadamu saja Bapa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang bersemayam di satu tempat yang tidak bisa terhampiri oleh manusia. Tetapi Allah Bapa, melalui putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri sebagai sang firman yang hidup, kalam lafaz, kalimatullah. Engkau menyatakan diri menjadi manusia ada di antara kami dan sekarang sudah kembali ke surga sebagai teladan hidup bagi kami. Kami mohon ampuni dan ampuni segala kesalahan kami. Perdamaikan kami dengan semua orang. Kami mohon Tuhan Yesus, sucikan hati kami, hidup kami ini, supaya kami dapat meneladani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda agung firman-Mu hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah menjadi pengingat bagi kami semuanya ini Tuhan. Bagaimana kami harus mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami tidak akan mampu, tapi karena karya kasih anugerah kemurahan-Mu berlaku bagi kami, memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami khususnya untuk anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kemurahan-Mu Tuhan. Pegang tangan anak-anak kami supaya mereka berjalan di dalam kebenaran dan menuju keselamatan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dan ampuni kami sekali lagi kami Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Engkau bukan hanya Allah yang baik, tetapi Engkau Allah yang sangat sungguh baik bagi kami. Terima kasih dan terima kasih. Terpujilah kuasa nama-Mu saja dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa korban-Mu, tubuh dan darah-Mu, Engkau nyatakan pada hari ini Tuhan, bagi kami yang beriman dan percaya, yang sakit menjadi sembuh, karena kuasa nama Tuhan Yesus Kristus ada di antara kita semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami, dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Amin. Sebagaimana adaku.
terima, anak-anak juga boleh. Kita bangkit berdiri. Kita dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah belahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatannya setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, mendidik kami, Tuhan, bagaimana kami harus mengikuti Engkau, berbakti kepada Engkau, beribadah kepada Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Sang Firman, menciptakan langit dan bumi. Engkau adalah Allah, dan Engkau adalah juga Roh Kudus yang senantiasa menaungi kehidupan kami ya Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan tantangan di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan terhadap kami semua Tuhan. Jangan kami sampai tersandung apapun Tuhan, apalagi dengan ajaran-ajaran palsu ya Tuhan. Pada akhir zaman ini Tuhan, akan banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai guru yang menyesatkan banyak orang. Tetapi kami tahu Tuhan akan keadaan kami yang senantiasa mengharapkan kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, untuk senantiasa mengingatkan kami Tuhan, mengingatkan akan kedatangan-Mu Tuhan. Engkau telah menyiapkan tempat bagi kami di surga Tuhan. Oleh karena Engkau pemiliknya Tuhan, Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, segala yang tidak kami inginkan, segala cobaan Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan berkenan kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami menantikan kedatangan-Mu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin.